Beli jamu di kota Bekasi, minumnya sambil makan talas. Daftar nama sudah di federasi. Kenapa pelatih timnas belum juga jelas? Nah, itu dia. Halo teman-teman semuanya, Garuda Fans, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Drama PSSI ini teman-teman belum juga habis. Padahal sudah ada dua nama calon pelatih timnas Indonesia. Bahkan bahkan satu di antaranya hampir pasti menangani timnas Indonesia. Tapi itulah PSSI. Kalau tak ada drama, bukan PSSI namanya. Hingga saat ini Pak Erick Thohir selaku ketua PSSI belum puas dengan dua pelatih ini. Dia ingin mencari kandidat lainnya yang bersaing di bursa pelatih timnas Indonesia. Saat ini Pak Erick Thohir masih sibuk di SEA Games karena beliau selaku Menpora. Jadi saat ini beliau fokus pada SEA Games. Dan kabar terbarunya bahwa pada Kamis malam lalu semua exco telah rapat dan mengambil keputusan bahwa pelatih timnas Indonesia adalah John Herman, pelatih asal Inggris yang berhasil membawa Kanada ke Piala Dunia. Hasil itu belum final, teman-teman. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir belum mengatakan yes. Nah, ini dia yang betul-betul membuat kita ini agak muak kali ya. Agak bosan juga kita melihat drama penuh drama ini. Udah kayak drama Indosiar. Gak habis-habis. Dari zaman dulu aku SD, 2002 sampai sekarang, masih tetap ada drama. Banyak drama tapi tanpa prestasi. Itulah PSSI. Tapi kalau misalnya Pak Erick Thohir memiliki pandangan ya seperti budget kurang gitu kan untuk menggaji Giovanni Pamungkas atau John Herman, ya boleh juga lah kan callback STY untuk melatih kembali timnas Indonesia. Kalau Pak Erick berpikir bahwa budget ini sedikit begitu, atau Pak Erick Thohir juga berpikir bahwa timnas ini berkesinambungan dengan timnas yang sudah dibangun oleh STY. Ya, so easy for him. Tinggal callback STY. Insya Allah STY pasti bersedia melatih kembali Indonesia. Aku tadi baru baru lihat di IG di FIFA Goal ya. JJ di interview atau ditanyai kan STY balik melatih timnas. JJ mengatakan bahwa STY sangat senang tinggal di Indonesia. Tapi untuk kembali ke timnas, hingga saat ini federasi belum melakukan kontak apapun dengan STY. Sepertinya Pak ET ini plan ini. Antara takut juga kan kalau misalnya pelatih baru ini nanti menangani timnas gagal kan, akhirnya beliau tenggelam ya kan. Kalau ingin mencalonkan jadi wapres ya sungguh-sungguh tenggelam kali itu, nggak akan menang itu kan. Makanya dia masih berpikir nih, masih bingung deh kan. Dia berbuat dia bingung, itulah sekarang PET nih. Makanya dia berpikir keras apa solusi yang tepat diambil agar timnas kita ini kembali bersaing di level Asia bahkan dunia. Jadi kalau misalnya Pak ET ingin aman, ya ingin aman dan namanya tidak tenggelam, ya kan? Ya callback, panggil kembali STY untuk melatih timnas. STY itu lagi free tuh. Tinggal panggil saja dan STY pasti bilang yes. Karena apa? Karena STY ini sangat cinta pada Indonesia. Sekarang kita lupakan dulu pelatih asing yang CV-nya mentereng ya kan, seperti Giovanni Pamungkas yang memiliki CV yang sangat oke, pernah juara dengan Peneyot, pernah juara dengan Besiktas dan juara dengan Rangers, begitu juga dengan John Hetman yang berhasil mengukir sejarah bersama Kanada. Kalau kita ingin bicara jujur, kenapa hanya Sintayong yang punya kunci untuk membuka potensi skuad Garuda? Simak analisis sederhanaku sampai habis, jangan skip ya. Pertama, mari kita bicara fakta. Sebelum era Sintayong, fisik pemain kita ini sering loyo di menit 60 ke atas. Tapi di bawah STY kita melihat monster yang berlari 90 menit tanpa henti. STY bukan hanya melatih taktik, dia merombak DNA. Dia tidak peduli seberapa besar nama seorang pemain. Jika tidak disiplin, pintu keluar selalu terbuka. Dan bahkan
kita lihat beberapa tahun yang lalu, STY ini melatih teknik dasar kepada pemain profesional. Inilah yang tidak dimiliki oleh pelatih lain. Pelatih lain ya mungkin membawa CP yang mentereng, tapi apakah mereka paham budaya santai yang harus dihancurkan di sepak bola kita? STY paham itu dan dia melakukannya dengan tangan besi. Alasan kedua adalah kepercayaan. Kita lihat bagaimana para pemain bertarung di lapangan untuknya. STY bukan sekedar seorang pelatih, dia adalah sosok ayah bagi para pemain timnas Indonesia. Ia berhasil menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan menjadi satu kesatuan yang solid tanpa ada kubu-kubuan. Banyak pelatih hebat gagal karena tidak bisa menguasai ruang ganti. Tapi bagi skuad Garuda, instruksi STY adalah harga mati. Mengganti STY kemarin sama saja dengan meruntuhkan pondasi yang sudah dibangun susah payah selama bertahun-tahun. Teman-teman, kita sudah lelah sebenarnya dengan siklus ganti pelatih setiap kali kalah. STY ini menawarkan proses dan proses itu sudah berjalan dan hampir berhasil. Kita lihat teman-teman, dari tim hancur lebur di kualifikasi hingga menjadi tim yang disegani di level Asia. Untuk Pak Erick Thohir yang terhormat, membawa kembali STY bukan berarti kita mundur, tapi kita sedang memastikan bahwa proses ini tidak terputus. Hanya dialah yang tahu betul di mana letak lubang yang harus ditutup dengan strategi pertahanan kita. Teman-teman semuanya, Garuda Fans pasti setuju dengan kembalinya STY melatih timnas Indonesia. Kalau kita voting pun sekarang, aku rasa hampir semua, 99%, hampir semua setuju STY balik melatih timnas Indonesia. Jadi kita nih kangen sebenarnya, kangen kita nyebut Indonesia itu King Indo ya kan, kangen kita. Sekarang sejak ditinggal STY itu sudah hampir setahun ini kan. Kayaknya King Indo tuh udah gak pernah lagi kita dengar ya kan. Udah hilang lah itu dah, gak ada lagi istilah King Indoan lagi sekarang dah. Malah kita sekarang dibantai, dihancurkan oleh semua lawan. Dulu kita yang menghancurkan semua lawan, sekarang malah kita yang dihancurkan oleh semua lawan. Sakit kali itu kan, tragis sekali lah nasib kita ini. Timnas kita ini sedang dalam era kegelapan. Kalau tidak diselamatkan dengan pelatih yang betul-betul mampu mendongkrak prestasi timnas, maka timnas akan hancur lebur nanti di 2026. Pak Erick Thohir, di sini nama besar Anda dipertaruhkan. Apakah Anda masih mementingkan egois atau mengutamakan kepentingan segelintir orang? Pak Erick Thohir, jangan risau dengan suara yang tak seberapa itu. Dengarkan kami, supporter ini jumlah kami bukan sedikit. Jumlah kami ini jutaan. Bahkan yang teriak STY out itu hanya berapa orang, mungkin menurutku tak sampai 10 orang. Pak Erick Thohir, dengarkan kami. Kalau Pak Erick Thohir ingin namanya kembali besar, dengarkanlah suara kami. Kalau Pak Erick Thohir ingin berjudi dengan menunjuk pelatih baru, silakan. Tapi kalau pelatih baru itu nanti gagal, jangan salah kami kalau kami tak bisa move on. Akan terdengar suara teriakan STY ketika timnas bertanding. Kalau Pak Erick Thohir ingin merasa aman, tanpa beban pikiran, yaitu tadi yang aku bilang dari pertama, call back STY. Kembalikan STY. Ini kan walaupun sudah disetujui oleh semua anggota Exco bahwa pelatih timnas itu adalah John Hetman, tapi kan keputusan akhir terletak di tangan Bapak. Jadi Bapak kalau ingin aman nanti di 2029, kembalikan pelatih kami. Jadi kalau Bapak ingin tetap berjudi, silakan. Kalau judinya itu gagal total, nama Bapak kami pastikan akan tenggelam. Yakinlah itu Pak Erick Thohir. Ya, kami juga mengakui bahwa CP kandidat pelatih timnas ini bagus banget malah. Tapi tentunya mereka akan memulai dari zero kembali, mulai dari nol. Dan tentunya proses itu akan berjalan lama. Kalau STY kembali, tinggal melanjutkan. Karena pondasi itu sudah ada. Teman-teman semuanya, Garuda Fans, sepak bola bukan matematika. Tapi di Indonesia, sepak bola adalah tentang nyali dan harga diri. Dan sejauh ini hanya Sintayong yang terbukti berani bertaruh segalanya untuk merah putih. Garuda Fans, bagaimana menurut kalian?
Apakah kalian setuju kalau STY kembali melatih timnas Indonesia? Atau kalian punya nama lain yang lebih layak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Hidup Garuda. Ayo kembali terbang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.